Coba bayangkan, kamu terbangun sendirian di tengah tumpukan salju, tanpa nama, tanpa ingatan, dan dunia di sekelilingmu telah berakhir. Virus sudah menyebar ke seluruh dunia, melumpuhkan peradaban, mematikan listrik global, dan mengubah miliaran manusia menjadi zombie. Di tengah dunia yang gelap dan membeku, zombie berkeliaran dan membeku. Kemanapun langkahmu, kamu tidak akan bisa dipastikan aman. Tapi sekali lagi, jangan skip video ini kalau kalian ingin tahu ceritanya. Like video ini jika kalian suka, dan komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi film yang harus Mimin bahas. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Di bawah dinginnya salju yang kini turun, seorang pria terlihat terbangun di tumpukan salju. Tubuhnya sangat lemah, dingin, dan tidak ada penjelasan pasti kenapa sang pria itu ada di sana. Dunia sudah porak-poranda. Virus global mematikan listrik dunia, tidak ada internet, tidak ada lampu, tidak ada pemerintahan, dan kota-kota besar kini dipenuhi miliaran zombie. Banyak di antaranya tertimbun salju setebal 2 meter, seperti mayat beku yang sewaktu-waktu bisa bangkit. Karena itu, orang-orang yang selamat melarikan diri ke daerah terpencil. Zombie di sini lebih sedikit, hanya puluhan atau ratusan. Disinilah dua kakak beradik yaitu Jack dan Brock tinggal bersama anjing mereka yaitu Spike, di sebuah kabin terpencil yang mereka ubah menjadi benteng kecil. Kabin ini dipilih oleh ibu mereka agar jauh dari kota yang dipenuhi gelombang zombie. Karena listrik mati, mereka mengandalkan manual treadmill generator, sebuah alat lari atau sepeda statis yang menghasilkan listrik ketika dipakai. Pagi harinya, seorang pria bernama Jacob menemukan Jack dan Brock tampak bingung. Ia merasa penasaran bagaimana dua anak kecil ini bisa bertahan. Tatapan Jack sangat tajam, ia menenteng senapan mainan seakan-akan terancam. Jacob menanyakan kemana orang tua Jack dan Brock, tapi karena jawaban ketus dari Jack, membuat Jacob tidak nyaman. Tapi ia berjanji akan mengunjungi Jack lagi di kemudian hari. Malam harinya, Jack terus mencoba melindungi sang adik dengan sangat terampil. Karena setiap malam, terdapat para zombie yang mendatangi area mereka dengan tertidur. Sementara di area hutan yang tidak jauh dari kawasan Jack, pria tanpa ingatan itu rupa-rupanya bernama Dan. Ia tampak terlihat sudah pulih. Sedangkan Jack yang kini tengah bermain dengan sang adik, suasana rumah mulai terasa horor lantaran beberapa zombie berkeliaran di area sekitaran rumah. Beberapa hari kemudian, saat Jack sedang bermain dengan Brock, Jacob kini mulai kembali dengan membawa kekasihnya bernama Melanie. Melihat Jacob yang kembali datang dan bertanya mengenai orang tuanya, Jack kini beralasan bahwa sang ibu sedang ke kota. Namun setelah perbincangan singkat, Jacob dan Melanie tahu Jack telah berbohong. Mereka mulai berbicara jika mereka bukanlah orang jahat. Jadi Jack bersedia membawa Jacob dan Melanie masuk ke dalam rumah untuk sekedar singgah. Di lain sisi, Dan yang melihat para zombie tengah tertidur tanpa pikir panjang langsung menyerang para zombie-zombie itu. Bukannya singgah sementara, Jacob mulai membuat sebuah sandiwara. Menurutnya, ia akan tinggal sementara waktu sampai ibu dari Jack pulang karena ia sangat khawatir. Namun, keduanya mulai menggoda satu sama lain dengan niat licik. Rumah ini besar, memiliki listrik manual, kaca tebal, penuh makanan, dan hanya dijaga anak-anak. Jadi mereka berencana merebut rumah ini dari Jack. Jack tampak mendengar di balik gelap. Ia lalu mengarahkan sang adik untuk bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Sementara Dan yang lelah berusaha mengakhiri hidupnya. Malam harinya, Jack mulai mengarahkan kembali sang adik untuk ke ruangan tersembunyi. Jack lalu mulai mengerang singkat. Dan ketika Jacob dan Melanie sedang bermesraan di dalam ruangan kaca, para zombie mulai datang mendekati mereka. Mereka mulai waspada, lampu dipadamkan, dan suara dipelankan. Namun sial, ketika mereka berusaha mengecek para zombie, mereka mulai diserang. Dan kini terlihat tidak tewas meski ia menembak kepalanya dengan pistol kemarin. Ia lalu mengikuti kabel-kabel misterius di hutan. Setelah diikuti dengan berhati-hati, Dan kini tiba di area kabin. Ia sempat disapa oleh Brock sebelum akhirnya ditembak bius oleh Jack. Saat Dan sadar, Jack menginterogasinya. Senjata milik Dan pun lenyap disita oleh Jack. Tatapan Jack benar-benar tajam karena ingin terus melindungi sang adik. Tidak ada orang yang bisa dipercaya di dunia seperti ini.
Jack berpikir Dan sama seperti Jacob dan Melanie, namun kedatangan Dan hanyalah sebuah kebetulan semata. Jadi Dan siap pergi asalkan Jack mengembalikan senjatanya yang disita. Tapi Jack ini beralasan jika ia bersedia mengembalikan senjata milik Dan dengan syarat Dan membantu Jack memperbaiki listrik rumahnya. Dan mulai menyadari rumah itu tidak biasa. Jack mengajaknya ke ruangan komputer peninggalan ayah mereka yaitu Stephen, seorang ilmuwan yang tidak tahu kemana sekarang. Namun komputer itu tidak bisa menyala, listrik dunia mati total, dan hanya generator manual ibu mereka yang bisa menghidupkannya. Jadi maksud dari memperbaiki rumah adalah Dan diharuskan berlari di atas treadmill untuk mendapatkan listrik. Tapi di saat yang sama, satu zombie mulai masuk dari balik kaca. Dan membunuhnya dengan brutal. Respon Jack marah besar, karena menurutnya Dan membunuh zombie dengan brutal di hadapan sang adik. Lagi pula, kaca ini sangat aman bagi mereka. Tapi bagaimanapun Dan terdiam. Jack berbicara pelan bahwa jutaan zombie tertidur di bawah salju pegunungan. Sekali bising, mereka bisa bangkit dan menyerbu mereka. Di keesokan paginya, Jack mengecek perangkapnya yang telah berhasil menangkap sosok zombie. Tak lama dari itu, suara tembakan terdengar diikuti dengan beberapa pria bersenjata yang dipimpin oleh pria bernama Brad. Jack tampak bersembunyi di balik batang pohon sambil menguping percakapan Brad dengan anaknya bernama Helen. Brad ingin mengajarkan Helen untuk memberanikan diri menembak zombie, karena di dunia seperti ini yang lemah akan kalah. Di dalam kabin, Dan terlihat membersihkan diri dan mengganti pakaian milik ayah dari Jack. Namun, tanggapan Jack sangat menyakitkan karena menurutnya itu tidaklah benar. Lantas, tanpa pikir panjang, Jack mulai mengganti pakaian kembali. Sampai di sini ia pun merasa muak, tapi jika ia pergi, ia pun merasa kasihan dengan Jack dan juga Brock. Dalam tidurnya, Dan selalu bermimpi buruk mengenai istrinya yang telah tewas oleh wabah ini. Ia benar-benar memendam trauma yang sangat besar. Di satu waktu, ketika Dan dan juga Jack tengah pergi keluar, Dan mendengar suara mobil berhenti. Dari mobil tersebut muncul seorang pria bersenjata yang dipercaya bawahan Brad untuk memata-matai rumah ini. Tapi Dan dengan sangat berhati-hati berusaha senyap melangkah untuk membuat sang pria menyadari jika rumah ini tidak ada apa-apa. Semenjak kejadian itu, Dan mulai sadar situasi di area sini tidaklah aman, jadi ia berniat mengajak Brock dan Jack untuk pergi bersamanya ke utara. Namun di tengah Jack dan Dan yang berdiskusi, tiba-tiba Brock kini berteriak. Suara teriakan tersebut membawa Jack dan Dan berhadapan dengan pria bersenjata yang sempat datang ke rumah sebelumnya. Ketegangan pun mulai meningkat. Dan benar-benar bingung harus berbuat apa. Tapi dalam raut wajah Jack, tidak ada sedikit pun ketakutan yang ia dapati. Beberapa waktu kemudian, Dan terbangun dengan luka tembakan yang sudah menghilang. Lukanya sembuh total seolah-olah tidak pernah ada tembakan. Saat itu, Rose, ibu dari Jack dan Brock mulai mengungkapkan kebenaran dunia. Bahwasanya Dan sudah terinfeksi, begitu juga dengan Jack dan keluarganya. Rose menjelaskan ada dua jenis yang terinfeksi. Yang pertama, orang mati yang tidak memiliki pemikiran otak yaitu zombie. Dan yang kedua, khusus seperti Dan dan juga Jack, yaitu feral. Manusia yang terinfeksi wabah tapi membuatnya tidak bisa mati, dan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi zombie dan kembali lagi menjadi manusia. Untuk itu, tugas anjing yang dipelihara Jack adalah untuk mengawasi dan melindungi Jack, karena dengan kemampuan mendeteksi kehadiran zombie, ia bisa mengurung lebih awal jika Jack akan berubah. Hingga tidak lama setelah itu, Brad muncul untuk mencari keberadaan Melanie, sang anak dan suaminya. Brad memastikan apakah Rose terlibat dengan hilangnya Melanie. Meski Rose mengaku ia tidak mengetahui di mana Melan berada, Brad memaksa masuk untuk memastikan perkataan Rose itu benar. Apalagi ia tidak percaya jika Rose masih memiliki suami karena kemungkinan ia terinfeksi. Sehingga ketika mendengar pembicaraan itu, Dan mulai keluar bersama dengan Jack. Dan yang berpura-pura menjadi suami Rose membuatnya percaya dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Selang pembicaraan jika infeksi dibagi menjadi dua, Dan kini semakin kepikiran mengenai istrinya yang telah berubah menjadi zombie.
Meski demikian, Dan tetap ingin mencari istrinya dan berharap istrinya bisa selamat dari wabah sama seperti dirinya. Melihat Dan yang tidak menyerah, Rose pun menjelaskan mengenai Jake sebelum menjadi feral. Jake pada awalnya menderita penyakit jantung yang tidak bisa diselamatkan. Sebagai seorang ilmuwan, suami Rose bernama Stephen terus berupaya ingin menyelamatkan anaknya. Namun karena tidak ada jalan keluar, Stephen terpaksa melakukan uji coba dengan menyuntikkan wabah sebagai obat. Memang setelah disuntik, Jake bisa terbebas dari penyakitnya. Tapi Jake bisa berubah sewaktu-waktu menjadi zombie. Dan untuk memastikan mereka adalah feral atau sepenuhnya zombie, itu sangat gampang. Mereka harus membunuh diri mereka sendiri atau orang lain. Karena dengan cara membunuh, jika kembali hidup maka ia adalah feral. Dan jika mati, ia adalah zombie. Stephen kemudian terinfeksi dan mati biasa, tidak bangkit. Itu bukti bahwa hanya segelintir manusia yang bisa menjadi feral. Ia juga berharap jika suaminya sama seperti Jake ataupun Dan. Tapi bagaimanapun, penyesalan tidak akan mengembalikan keadaan. Di area jalan, seorang Sheriff bertemu dengan Brad yang bingung karena kehilangan sang anak. Sheriff yang kasihan lalu menyarankan Brad untuk pergi ke rumah sakit karena banyak orang yang terluka di sana. Di tengah berbincang, Jake yang merasa akan berubah karena anjingnya cemas pun membuat Rose segera mengurung Jake di sebuah ruangan. Jake mulai mengerang. Dia tidak sanggup jika sang anak terus-terusan seperti ini. Beberapa hari kemudian, Dan terus membantu semua pekerjaan Rose. Bahkan Brock berucap jujur jika ia ingin Dan tetap tinggal bersamanya. Tapi di satu waktu, ketika Brock yang bermain seorang diri, kini ditemukan tidak sadarkan diri karena terjerat sekaligus tersengat listrik oleh kabel jebakan Jake. Rose benar-benar panik. Ia tidak bisa membayangkan jika ia harus kehilangan sang anak. Melihat kondisi Brock yang seperti ini, Dan menyarankan agar Brock dirubah menjadi zombie, berharap bisa menjadi feral sepertinya. Tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Rose karena ia tidak ingin mempertaruhkan nyawa ke sesuatu yang tidak pasti. Setelah sempat beradu argumen dengan Rose, Dan yang keluar dari rumah untuk memastikan Jake mulai menyambut Jake dengan haru karena ia telah kembali menjadi manusia. Karena tidak kunjung bertemu Melanie, Brad yang masih penasaran dengan Rose mulai kembali melakukan pencarian sang anak menuju ke rumah Rose, karena tempat tersebut adalah satu-satunya tempat yang belum diperiksa Brad. Di sisi lain, Jake mencoba memohon kepada Dan yang akan pergi untuk mencari istrinya untuk tidak pergi. Namun semuanya sudah bulat, ia tidak bisa diam saja sementara pikirannya kemana-mana. Hingga ketika hari berganti malam, Dan yang sedang beristirahat di tumpukan salju lantas terbangun karena segerombolan zombie yang berusaha menyerangnya. Dan sempat berusaha melawan, namun karena terlalu banyak zombie, Dan pun segera kabur. Di saat yang sama, Brad bersama anggotanya tiba di depan rumah Rose. Jejak kaki dari kelompok Brad terlihat oleh Dan dengan sangat detail. Dan yang paham lantas bergegas pergi untuk tiba di rumah Rose. Sementara itu, Brad dan kelompoknya yang sudah mengepung rumah Rose mulai melakukan penggeledahan. Di waktu itulah, Brad menemukan lencana agen khusus yang berasal dari sebuah tempat penaungan. Lencana tersebut membuat Brad semakin yakin bahwa Rose berkaitan dengan hilangnya Melanie. Tanpa pikir panjang, Brad langsung menawan Rose dan mencari kedua anaknya untuk membuat Rose berbicara. Mengetahui Jake akan dalam bahaya, Rose pun memilih tetap diam meski ia terus-terusan dilayangkan pukulan. Di waktu yang sama, Dan tiba di depan kabin Rose. Melihat banyaknya orang yang mengepung rumah Rose, Dan pun kini menyelinap dan berhasil menemukan Jake yang sedang bersembunyi. Meski Dan hanya seorang diri, namun Dan sudah menyiapkan rencana untuk Brad beserta bawahannya. Tanpa pikir panjang, Dan kini mulai bersiap berbekal dengan pisau dapur. Satu persatu bawahan Brad ia bunuh. Namun rencana sebenarnya bukan ini. Ia telah berhasil memancing gerombolan zombie menuju rumah Rose untuk melawan kelompok Brad. Tidak hanya itu, Dan yang tahu dirinya yang sudah terinfeksi dan tidak bisa mati pun mulai membuat rencana gila, di mana ia kini mulai menggorok lehernya sendiri untuk bisa bangkit menjadi zombie. Di keesokan harinya, Dan yang kini berhasil bangun kembali menjadi manusia, mulai melihat area sekitar, di mana area sekitar sudah sangat berantakan. Bahkan di sana pun terdapat zombie anak bungsu Brad yaitu Helen. Saat Dan mencoba mencari Rose,
dan hanya menemukan sepucuk surat dari Rose yang ditinggalkan. Jika Dan berhasil berubah menjadi manusia kembali, Rose ingin ia mencarinya. Di mana Rose dan kedua anaknya pergi ke utara untuk membantu orang-orang seperti Dan dan juga anaknya, di mana ia pun berharap di sana mereka mendapatkan kehidupan yang lebih aman. Pada akhirnya, Uncontained bukan hanya cerita tentang manusia yang berjuang melawan wabah misterius ini. Ini adalah cerita tentang rasa bersalah, kesepian, dan harapan yang kadang muncul di tempat paling tidak terduga. Film ini mengingatkan bahwa ketakutan terbesar manusia bukanlah monster di luar sana, melainkan apa yang kita sembunyikan di dalam diri sendiri. Jack dengan seluruh rasa bersalah yang ia pikul adalah gambaran betapa beratnya manusia ketika terus memikul masa lalu yang tidak pernah ia selesaikan. Sementara Rose yang berusaha menjaga keluarganya tetap utuh adalah simbol bahwa di dunia yang kacau manusia masih mencari alasan untuk bisa bertahan. Dunia yang hancur hanyalah panggung. Yang benar-benar diperlihatkan adalah bagaimana manusia bereaksi saat dunia memaksanya membuka luka yang selama ini disembunyikan. Ketika satu persatu karakter harus memilih antara bertahan atau menyerah, kita disadarkan bahwa harapan tidak selalu datang dalam bentuk cahaya. Kadang ia hadir sebagai bayangan rapuh, samar, namun tetap mampu menuntun langkah. Pada akhirnya, Uncontained mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menghindari kegelapan, tetapi berjalan di dalamnya sambil tetap menjaga cahaya kecil di dalam hati. Karena selama cahaya itu